Halo, hari ini kita lagi pemasangan dekorasi untuk acara lamaran. Seperti biasa, tim pengerjaan hari ini hanya kita berdua. Jadi untuk ukuran ruang tamu atau ruang keluarga yang dipakai untuk pemasangan dekorasi ini nggak terlalu lebar ya kak. Jadi kita bawa backdrop yang kakinya ukurannya rada kecil. Untuk lebarnya kita menyesuaikan, jadi kita kasih space jalan satu orang untuk biar bisa masuk dan keluar ke arah dapur. Jadi setelah backdrop besinya kita susun dan kita pasang, ini kita lagi proses pemasangan kayunya. Jadi di masing-masing sisi backdrop besinya kita pasang kayu. Nah, fungsi dari kayu ini adalah untuk tempat menstaples tembakan kain yang mau dipakai sebagai backdrop utama. Nah, ini kita lagi naikin backdropnya. Jadi kita atur dulu tingginya mau setinggi apa. Biasanya sih sekitar 2 meter lebih dikit. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita tinggal naikin, di ujung kiri kanannya itu ada baut pemutar besinya. Jadi besinya ini portable gitu, dia bisa tinggi, rendah, lebar, pendeknya itu menyesuaikan sama ukuran ruangan yang mau kita pasang dekorasinya. Oke, setelah itu kita pasang kayu lagi di sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya. Setelah semua kayu terpasang, ini kita lagi pasang kainnya. Kain warna cream gold gitu. Kain yang kita pakai ini namanya kain highgate, atau di daerah lain juga ada bilangnya itu namanya kain abutai. Yang pasti kain yang biasa dipakai untuk orang pasang tenda. Caranya gampang, tinggal di staplesin aja ke kayu yang udah kita pasang di backdrop besinya tadi. Ini kita lagi double duain karena kalau satu itu kelihatan masih transparan ya. Jadi kita double dua biar kelihatannya lebih tebal aja. Biasanya kain yang kita pakai untuk backdrop utama itu kainnya warna putih. Nah, kebetulan tapi customer kali ini minta warnanya itu rada ada coklat-coklatnya gitu. Jadi backdrop utama kain putihnya kita ganti sama warna yang ini. Oke, setelah kita staples semua di bagian atasnya, kita lanjut ke bagian samping kiri kanannya. Dari belakang ya nariknya. Ini backdropnya rada dimajuin sedikit dulu. Caranya sama seperti staplesin yang di bagian atas. Jadi kita tarik dulu, kita rapikan dari belakang ya. Kemudian di staples ke kayu yang udah kita pasang di tiang besinya. Oke, kita selesaiin di sisi sebelah kiri. Itu kelihatan hasilnya rada mengkerut ya, tapi nggak usah panik karena kalau ketika sebelah kanannya udah di staples, jadi dia nanti kainnya jadi tegang gitu. Jadi gelombang-gelombangnya udah nggak ada lagi. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kanannya. Ini kita mulai staplesin lagi seperti tadi juga. Karena kebetulan kita pakai kain highgate, jadi kainnya itu bahannya kayak jersey gitu, karet. Jadi ketika kita tarik, dia kainnya bisa menyesuaikan. Oke, setelah backdropnya selesai, kita pasang busa bunganya. Di sini kita pakai busa bunga putih karena busa bunga ini mudah ditemui di kota kami. Nah, cara pasang busa putihnya itu gimana? Caranya gampang banget. Jadi dari busa putihnya itu kita jarum petulin ke backdrop kainnya.
Nah, busa putihnya itu kan di bagiannya udah dikasih tali-tali rafianya tuh ada 3 bagian. Nah, di pas masing-masing tali rafianya itu kita jarum pentulin. Kita ambil kain backdropnya sedikit, kemudian langsung kita pentulin ke arah busanya. Nah, ini pemasangannya ya, kurang lebih seperti ini. Itu di semua sisi, masing-masing sisi tali rafi aja kita jarum pentulin ke backdropnya. Kalau yang nanya, Kak ini kuat nggak? Alhamdulillah sih selama ini kita dekor, alhamdulillahnya aman. Dia nggak turun-turun atau bahkan jatuh-jatuh. Oke, kita lanjut, ini kita pasang mengikuti bentuk requestan dekorasi yang customer minta. Kita lanjut lagi di sisi sebelah kanannya. Sama caranya seperti tadi, kita pasang busa bunga putihnya itu di backdrop kainnya. Atau kalau misalnya susah banget nyari si busa ini di kota kalian, biasanya bisa juga dipakai akar manon. Tapi karena di daerah kami itu susah banget nyari akar manon dan adanya busa seperti ini, jadi kami pakai yang ada dan mudah dicari. Oh iya, fungsi dari tali rafia tadi selain buat bentulin ke backdropnya, fungsi dari tali rafia yang kita pasang di busa putihnya itu adalah kalau kita mau masang daun anggur. Ini saya lagi pasang daun anggurnya. Jadi si daun anggurnya itu kita tinggal masukin aja ke tali rafia yang udah kita ikat di busa putihnya. Jadi dia seperti nyangkut gitu di busa putihnya. Nih kurang lebih seperti ini. Setelah daun anggur baru kita pasang bunga-bunga putihnya. Jadi basic dasarnya kalau kami dalam merangkai bunga itu kita pasang dulu daun anggur di bawahnya. Daun anggur itu buat kelihatan lebih rame dan lebih real aja dilihatnya. Nah, kebetulan bunga yang putih-putih yang kami pakai ini, bunganya kami potong ya dari tangkai bunganya, karena biar kelihatan lebih manis saja, lebih simpel. Karena dekorasi di dalam rumah itu kan rata-rata ruangan rumahnya nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita tetap pakai tangkai, biasanya tuh kelihatan lebih gede banget gitu. Jadi kami sih lebih prefer kalau misalnya untuk dekorasi mini seperti ini, bunganya dipotong dulu. Jadi kita nggak pakai kelopak yang utuh, jadi kita ambil perkuntumnya aja. Ini yang sebelahnya busanya udah selesai, sebelah kanan kita lanjut lagi pasang daun anggurnya sampai dari atas sampai bawah. Setelah itu kita lanjut lagi pasang bunga yang warna putihnya. Oke, ini yang bagian sebelah kiri itu udah selesai bunga putihnya. Jadi kita tusukin bunga warna kuning. Jadi fungsi dari bunga warna kuning ini selain menyelaraskan sama tema dekorasinya, juga membuat si bunga putihnya itu warnanya lebih hidup. Jadi tidak terlihat begitu pucat gitu, putih aja. Jadi ada warna-warna lain. Ini ada warna-warna kuningnya, kita pasang di sela-selanya. Ya rada banyakan juga nggak masalah. Ini kurang lebih, ini ada saya mix juga sedikit dengan warna-warna ungu soft. Kemudian setelah itu kita pasang daun keringnya, daun palemnya, yang temanya itu seperti rada ada rastik-rastiknya seperti itu. Lalu gimana kita pasang si daun keringnya ini ke backdropnya, sama seperti kita pasang busa putih tadi. Cukup kita jarum pentulin aja dari backdrop kain kemudian ke daun keringnya.
ujung daun keringnya itu kan ada tangkai. Tangkainya itu kita selipin dulu ke dalam busa biar nggak kelihatan. Kemudian di daunnya itu, di kelopak daun yang coklat besarnya itu kita pentul ke kain backdropnya. Jadi untuk dekorasi model backdrop kain seperti ini sebenarnya kuncinya itu di jarum pentul aja. Sebaiknya pakai jarum pentul yang stainless. Karena jarum pentul yang stainless itu dia lebih kokoh, lebih kuat, dan dia lebih tajam gitu nusuk ke kainnya, dan gak ngebuat kain itu bolong-bolong atau ketarik-tarik. Emang sih harganya agak sedikit mahal dibanding jarum pentul biasa, tapi untuk jangka panjang yang kita pakai bisa berulang-ulang kali itu nggak masalah. Oke, kita lanjut lagi nyelesain bunga yang sebelah kanannya. Ini yang sebelah kiri udah kelar. Kita lanjut lagi ke sebelah kanan. Kita tempelin bunga-bunga yang warna kuningnya, kita tusuk-tusuk. Jadi dia lebih hidup dan lebih menyala aja dekorasinya. Udah lanjut si daun keringnya itu. Kita jarum pentulin juga ke backdrop kain, kemudian ke daun plastiknya. Ini pas suami lagi pasang lampu gantungnya. Jadi kita pasang lampu gantung itu biasanya terakhir setelah kita ngerangkai bunga, karena biar bisa lihat posisi lampu gantungnya yang pas dan menyesuaikan sama si dekorasinya. Oke, setelah selesai kita lanjut lagi, ini pemasangan namanya ya. Nama dari styrofoamnya Hesti dan Seldi itu. Gimana cara masang nama styrofoamnya itu ke backdrop kainnya? Caranya sama seperti kita pasang bunga dan pasang daun plastiknya tadi. Kita jarum pentulin aja. Nih, jarum pentulnya kita tempel di baju ya biasanya. Terus kita ambil dari dada itu, terus dipentulin aja ke styrofoamnya. Oh ya, jadi kebetulan karena backdrop customernya ini request warnanya warna cream gold gini, dan warnanya itu senada dengan warna dinding rumahnya. Jadi kita tambahin kain putih untuk nutup si dinding sisi kiri kanan dan belakangnya, supaya dekorasinya itu terlihat lebih nyala aja. Kita majuin sedikit tadi dekorasi backdropnya ke depan supaya kita bisa masuk tangga untuk masang dari belakang. Nah, enaknya backdropnya yang tipe portable seperti ini, dia gampang dipindah-pindahin, maju dimundurin. Oke, ini kita lagi pasang kain putihnya. Caranya gimana? Cara pasang kain putihnya itu biasa kita staples tembakin aja ke bagian plafon yang di rumah customernya. Jadi kita pasang dulu sisi sebelah kanan, kemudian kita lanjut ke sisi belakang, dan kemudian lanjut ke sisi sebelah kiri.
Oke, ini udah hampir selesai ya. Nah, yang dipegang sama pas suami ini adalah namanya tali webbing ya. Itu ada talinya di belakang kain putihnya. Nah, fungsi dari tali webbing ini adalah biar kita lebih mudah dalam melepas kain putihnya dan nggak ngerusak kain putihnya. Biasanya kalau kita nggak pakai tali webbing, si kainnya itu lebih nempel banget ke plafonnya. Jadi kainnya bagian atas itu pasti agak sobek-sobek gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai kain si tali webbing tadi itu, tali webbing warna biru tadi, si kain putihnya itu pasti aman, dia nggak sobek-sobek karena dia udah langsung kebantu gitu. Waktu kita ngelepasnya itu tinggal ditarik aja. Oke, ini tinggal sentuhan terakhirnya kita pasang lampu gantung. Nah, lampu gantungnya ini bisa menyesuaikan ya panjang pendeknya. Tuh lihat, kalau misalnya kita pasang itu panjang banget, jadi kita kaliin rada mundurin ke belakang, baru kemudian kita staplesin aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Lampu gantungnya kita pakai merek Visalux ya kak. Ada 5 pieces kalau untuk satu backdropnya. Kemudian setelah itu kita pasang karpet bulu putihnya di depan dan kita taruh lampu sorot di bagian bawahnya. Jadi untuk satu paket dekorasi itu, untuk dekorasi lamaran simple di rumah seperti ini, kita pasang satu set lampu sorotnya itu ada 3 pieces ya, ada di sisi kiri, kanan, dan di tengahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini terakhir kita tinggal taruh dan tata si standing bunganya di depan backdropnya. Jadi standing bunganya itu ada 4 pieces ya. Di bagian depan 2 ukurannya sama dan 2 ukurannya sama juga, tapi rada lebih besar sedikit. Tuh, kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa kita taruh bunga bawahnya ya, biar kelihatan lebih rimbun. Oke, kita tata. Tuh, kurang lebih seperti ini. Dan selesai dekorasi untuk acara lamaran. Jadi kalau yang mau tanya-tanya atau ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah ya. Nanti kita buatin video yang lebih detail. Makasih banyak yang udah nonton ya. Oh ya, untuk dekorasi seperti ini, harga backdrop dekorasinya itu mulai dari 700.000 aja. Udah satu set lengkap, dekorasi, lighting, ada karpet bulu putih, dan ada nama 3D dari styrofoamnya. Jadi kalau yang mau booking bisa langsung kontak WA kita aja, atau bisa lihat Instagram kita di @amelpartyplanner. Makasih banyak ya.